Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman Rosadan, dari angkatan 2017 447. NIM 447. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku yang ditulis oleh Pak Wahyudi yang mengenai kantor hukum dan pendirian dan manajemennya. Di sini seputar proses pendirian kantor hukum. Kantor hukum yang lazimnya disebut dengan istilah law firm ini, atau kantor advokat, kantor pengacara, sebagai wadah melaksanakan aktivitas kepastiannya. Banyak bentuk lazimnya yang berjalan, yaitu baik dalam bentuk kapasitas perorangan, firma hukum, badan hukum, maupun formal. Secara khusus menekankan pada kantor hukum yang didirikan dalam bentuk misyep, namun tidak menutupi kemungkinan bentuk tanggung jawab terbatas seperti limited liabilitas partnership yang ada di Amerika Serikat. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kantor hukum sampai saat ini tidak berbentuk badan hukum, khususnya berbentuk perseroan terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, apabila kita perhatikan secara seksama pada tujuan dan maksud sebuah perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha yang bersifat umum, maka di dalamnya akan didapati bidang-bidang yang dikecualikan dengan maksud dan tujuan sebuah perseroan terbatas, antara lain jasa hukum dan jasa akuntan publik. Di sini saya akan lanjut kepada tata cara pendirian kantor hukum dalam perspektif teoritis. Persekutuan firma, setiap persekutuan perdata yang didirikan menjalankan perusahaan dengan nama bersama, yakni dalam pasal 16 KUHD. Adapun yang dimaksud dengan persekutuan perdata ialah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan atau memanfaatkan yang diperoleh karenanya dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang KUHD KUHPER. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa persekutuan firma mengandung unsur praktek, yakni yang pertama istilah ma'atsab dalam kepustakaannya ilmu hukum, yakni persekutuan bukanlah istilah tunggal karena ada istilah pendampingnya, yakni perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah tersebut sering digunakan untuk menerjemahkan bahasa Belanda maatschap atau vennootschap. Pengertiannya yakni batasan yuridis tentang maatschap dimuat dalam KUHPER pasal 1618 yang dirumuskan sebagai berikut. Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Sedangkan menurut Pak R. Subukti, yang dinamakan persekutuan adalah satu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam sesuatu kekayaan bersama. Lanjut, yang selanjutnya, sifat pendirian maatschap. Menurut pasal 1618 KUHPER dan seterusnya, maatschap merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri memperoleh keuntungan, jadi sama-sama untung, kekayaan dengan mana tiap-tiap peserta sekutu harus memasukkan sesuatu yang disebut pemasukan, baik yang berupa uang, barang, ataupun kerajinan yang berupa tenaga. Tujuannya untuk mencari keuntungan material. Seperti dikemukakan tadi bahwa maatschap
adalah perjanjian, artinya didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam dalam golongannya, yakni yang pertama perjanjian konsensual dan perjanjian real. Dalam konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan antara orang-orang kedua belah pihak. Selanjutnya, sifat kepribadian keanggotaan mazhab. Keanggotaan pada suatu mazhab sedikit banyak penekanan keanggotaannya diletakkan pada sifat kepastian, kapasitas kepribadian dari orang, sekutu atau peserta yang bersangkutan. Jadi pada asasnya mazhab terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk keluarnya ke dalam mazhab ditentukan secara satu air. Artinya keluar masuknya anggota tidak bebas. Sifat kapasitas kepribadian dari peserta ini sangat diutamakan, seperti sama-sama seprofesi atau ada hubungan keluarga atau seteman karib. Walaupun ada aturan masuk keluarnya peserta, tetapi hal ini tidak boleh mengurangi sifat kapasitas kepribadian yang melekat pada pesertanya. Yang selanjutnya, kedudukan hukum mazhab. Di samping manusia dikenal pula subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hukum menghendaki bahwa orang-orang bergabung membentuk suatu kesatuan yang mempunyai hak lepas dari hak para anggota serta mempunyai kewajiban terpisah dari kewajiban anggotanya. Jadi kesatuan itu secara pribadi dapat bertindak dalam hukum tanpa anggota keseluruhannya. Diharuskan datang menghadap dan dapat secara sendiri bertindak di luar hukum. Umpamanya membeli rumah di mana keseluruhan anggota tidak diharuskan menandatangani akta perpindahan, yang bahkan tidak perlu untuk diberikan suatu kuasa khususnya pada pengurusnya. Pribadi subjek yang baru ini adalah badan hukum. Selanjutnya, yang oleh undang-undang sendiri dalam pasal 32 KUHD dengan tegas dinyatakan bahwa firma ini mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen law firm ini yang ditulis oleh Pak Wahyudi, Ari Wahyudi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.